Video pemerkosa anak-anak yang dihargai dan dinaikkan pangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Sebelum kita lanjut video 4 HTI tentang lahan yang dirampas, izinkan kami membuat video ini karena ini juga tidak kalah pentingnya. Ini adalah tentang kejahatan negara penjajah Indonesia yang paling bobrok di dunia memperlakukan pelaku kejahatan terhadap anak-anak. Di negara ini, yang memperkosa anak-anak justru dinaikkan pangkat dan dipromosikan, bukan dihukum. Video ini mencantumkan 50 orang dari lebih dari 500 orang militer dan polisi Indonesia yang tercatat dalam data kami terlibat dalam pemerkosaan, penyiksaan, dan pelecehan terhadap anak-anak Aceh antara 1989 dan 2005. Bahkan kami juga ada data semenjak 1952. Data ini akan kami publikasikan satu persatu. Mereka ini tidak dihukum, sebaliknya, mereka justru dipromosikan. Bukti berasal dari kesaksian penyintas, arsip Komnas HAM, laporan Amnesty International, dan dokumentasi hukum. Sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional dan standar global untuk dokumentasi kekerasan seksual terhadap anak, termasuk yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Pidana Internasional, nama-nama pelaku dapat dipublikasikan meskipun tanpa vonis pidana domestik jika publikasi tersebut didasarkan pada kesaksian penyintas yang diverifikasi, dokumentasi kredibel, atau penyelidikan hukum. Ini sangat relevan dalam konteks di mana negara secara sistematis gagal mengadili kejahatan berat terhadap anak. Tujuan dokumen ini adalah untuk menjamin kebenaran sejarah, keadilan, dan akuntabilitas internasional. Dasar hukum penerbitan nama pelaku kekerasan seksual terhadap anak. 1. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998. Pasal 7, 1, G. Mengklasifikasikan pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, dan bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan secara luas atau sistematis. Pasal 8, 2, E, V. Mengakui pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai kejahatan perang, terutama terhadap anak dalam konflik bersenjata. 2. Laporan Tahunan Sekjen PBB tentang Anak dan Konflik Bersenjata, Kerangka Resolusi 1612. Mengizinkan penamaan komandan dan institusi yang bertanggung jawab atas pemerkosaan, pembunuhan, atau penculikan anak dalam konflik. 3. Pedoman UNICEF tentang hak anak dalam konflik bersenjata. Mendukung penamaan individu dan unit yang bertanggung jawab atas pelecehan seksual sistematis terhadap anak. 4. Resolusi Dewan HAM PBB No. 26/13, 2014. Mengakui hak masyarakat sipil dan penyintas untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan nama pelaku pelanggaran HAM. 5. Kode Etik Global Investigasi Kekerasan Seksual Terkait Konflik, 2015. Mendukung penamaan pelaku secara bertanggung jawab berdasarkan kesaksian dan dokumentasi yang dapat diverifikasi meski tanpa vonis pengadilan. 6. Prinsip komplementaritas dalam Statuta Roma. Memungkinkan masyarakat sipil internasional mengekspos kejahatan jika pengadilan domestik tidak mampu atau tidak bersedia memberikan keadilan. Sudah siap nonton dan baca? Inilah 50 nama pelaku dan kejahatan mereka disimak dengan baik, pasti sebahagian Anda kenal. 1. Kolonel Bambang Sudrajat, memimpin operasi di Lokseumawe tahun 1999, di mana 12 anak diperkosa di Desa Blangmi. Tidak pernah diproses hukum dan malah dipromosikan. Sumber, wawancara saksi Komnas HAM. 2. Kapten Fajar Suryanto, terlibat pemerkosaan perempuan Aceh saat operasi sweeping di PD tahun 2001. Dapat promosi meski banyak keluhan lapangan. Unit, Brimob. 3. Letnan Hari Gunawan, terlibat pemerkosaan saat penggerebekan militer 1998 di Biren. Bebas tanpa proses hukum. Arsip LBH Banda Aceh. 4. Letkol Dedi Prabowo, mengawasi operasi penyiksaan dan pemerkosaan anak di Aceh Utara, tahun 2000 sampai tahun 2002, tak pernah diadili dan dipromosikan sebagai Komandan Operasi Cinta Damai. 5. Kapten Joko Santoso, terlibat penyiksaan dan pemerkosaan anak di kamp tahanan Langsa tahun 2000. Masih aktif di Kodam Iskandar Muda. 6. Sersan Mayor Arif Setiawan, memimpin kelompok penyiksa dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Senudon, Aceh Utara, tahun 2001. Tak ada tindakan disipliner. Bukti saksi, arsip Tapol.
7. Kapten Rudi Purwanto, Komandan Kopassus yang terlibat pembunuhan massal dan pemerkosaan di PD, tahun 1999 sampai tahun 2001. Masih aktif. Grup 5 Kopassus. 8. Mayor Jenderal Adam Damiri, Komandan Operasi Militer di Aceh, tahun 2000 sampai tahun 2002, bertanggung jawab atas pemerkosaan massal perempuan dan anak-anak. Pensiun dengan kehormatan, disebut dalam laporan amnesti. 9. Brigjen Suparman, Kepala Intelijen Operasi Aceh, mengelola pusat penyiksaan dan pemerkosaan di Kamp Bukit Tinggi, 2001. Kemudian jadi penasihat keamanan nasional. 10. Kapten Anwar Suryanto, terlibat penyiksaan dan eksekusi di Aceh Selatan, tahun 2001 sampai tahun 2002. Dapat penghargaan nasional. 11. Letnan Bayu Kurniawan, pemimpin unit Kopassus, terlibat penyiksaan dan pemerkosaan 7 anak di Tangsel, PD tahun 2002. Masih aktif. 12. Mayor Agus Rahman, Koordinator Intelijen, mengelola kamp penyiksaan di Lapangan Pase tahun 2001. Setelah 2002, ditugaskan sebagai Kepala Penghubung Operasi Terpadu di Kodam IBB. Pensiun dengan penghargaan penuh. 13. Kapten Raden Hidayat, memimpin operasi pemerkosaan anak di PD tahun 2000. Tak pernah diadili, kesaksian korban dari Kuala Simpang. 14. Letkol Arif Setiawan, memerintahkan pemerkosaan anak di Aceh Timur tahun 1999. Bebas dari proses hukum. 15. Brigjen Timbul Silaen, Kapolda Aceh, mengorganisir milisi untuk pembantaian dan pemerkosaan massal, tahun 1999 sampai tahun 2002. Dipromosikan meski ada laporan Komnas HAM. 16. Letkol Sutrisno, memimpin operasi 2001 di PD Jaya yang berujung pada pemerkosaan 11 perempuan dan anak. 17. Mayor Bambang Setiawan, Komandan Kodim Aceh Timur tahun 2002. Terlibat pemerkosaan anak dan penghilangan paksa. Arsip LBH Langsa. 18. Kapten Dedi Suhendra, terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap tahanan di PUR Ulak tahun 2000. Investigasi internal ditutup. 19. Bribka Agus Santoso, terlibat penyiksaan dan pelecehan seksual di sweeping penjara Banda Aceh tahun 2001. Masih aktif di Polda. 20. Sersan Mayor Rudi Hartono, memimpin milisi di Bener Meriah. Kelompoknya melakukan kekerasan seksual massal tahun 2002. 21. Letda Joko Prabowo, terlibat pemerkosaan anak di Tangsel tahun 1998. Tak ada dakwaan formal. 22. Kapten Andi Rahman, memimpin penggerebekan intelijen di Aceh Barat tahun 2001. Banyak perempuan dan anak diperkosa. Dilaporkan Walhi dan Kontras. 23. Mayor Agus Wijaya, Komandan Kopassus yang mengawasi penyiksaan dan pemerkosaan di Aceh Besar tahun 2000. 24. Brigjen Hadi Pranoto, Kepala Intelijen Militer, menutupi kejahatan seksual di penjara Selimem tahun 2001. Tak pernah diselidiki. 25. Letkol Fajar Nugroho, terlibat penghilangan paksa dan pemerkosaan saat sweeping 2000 di Biren. Tak ada dakwaan. 26. Mayor Ridwan Saputra, terlibat penyiksaan dan pemerkosaan anak-anak di kamp keamanan ExxonMobil, Aceh Utara tahun 1997. Korban, Farhan bin Abdullah, 12 tahun, dibunuh. Dipromosikan menjadi letkol pada 2003. 27. Bribka Hashim Rashid, terlibat penyiksaan dan pemerkosaan anak di kamp ExxonMobil tahun 1997. Korban, Farhan bin Abdullah, dipindahkan ke posisi logistik di Kompi Bantuan PD pada 2004. 28. Mayor Dedi Sutanto, memukul, membakar, dan membunuh Syahrul bin Jumadi, 14, tahun 1998. Lalu menjabat di SGI, tahun 2001 sampai tahun 2004. 29. Sertu Yudi Mulyawan, menyiksa dan mengeksekusi anak di Aceh Utara tahun 1999. Setelahnya diangkat sebagai Kepala Regu Patroli SGI di PUR Ulak tahun 2003. 30. Letkol Aditya Nugroho, menyiksa dan membunuh Samsul bin Umar, 14, tahun 1998.
Diangkat ke Komando Kontra Pemberontakan Nasional. 31. Mayor Tri Purnomo, memerkosa dan mencekik Zainab binti Halim, 10, tahun 1997. Dipromosikan jadi Komandan Regional SGI, 2002. 32. Bribka Zamzami Hasan, memerkosa dan membunuh Ridwan bin Jamil, 14, tahun 1999. Ironisnya, ditugaskan ke Unit Perlindungan Anak. 33. Kapten Heru Widodo, kekerasan seksual dan penguburan korban anak tahun 2001. Bertugas di Brimob Aceh, tahun 2005 sampai tahun 2010. 34. Mayor Bakhtiar Syamsuddin, membunuh Anwar bin Iskandar, 13, tahun 1999. Jadi Komandan Distrik di Aceh Timur. 35. Letkol Wahyu Jatmiko, membakar Rahmat Hidayat bin Hasan, 14, tahun 2002. Ditugaskan ke Unit Khusus Kopassus, 2003. 36. Bribka Ilham Darmawan, membunuh Hamdani bin Abdul Karim, 14, tahun 2001. Dipindah ke Papua dengan akses lebih tinggi. 37. Mayor Anton Gunawan, membunuh Aulia binti Mahmud, 11, tahun 2000. Dipromosikan ke Intelijen Papua Barat. 38. Letjen Adam Damiri, bertanggung jawab atas pembantaian Sukamakmur tahun 2001, termasuk pemerkosaan anak. Tetap aktif selama darurat militer. 39. Letda Agus Sumarno, memerkosa, menjarah, dan mengeksekusi warga desa di Aceh Besar tahun 2001. Dipromosikan sebagai Kepala Seksi Logistik Korem Teuku Umar pada 2005. 40. Jenderal Beni Murdani, arsitek pembantaian Teunom tahun 1989 yang melibatkan pemerkosaan dan eksekusi anak. Pensiun terhormat. 41. Mayor Adnan Syahputra, membakar dan membunuh Marzuki bin Usman, 12, tahun 2001. Dipromosikan menjadi Kepala Staf Kodim 0106 Aceh Tengah hingga 2006, lalu ditugaskan ke Sumatera Barat sebagai Komandan Wilayah. 42. Sertu Adi Wijaya, terlibat langsung dalam pembunuhan dan pembuangan jenazah anak tahun 2001 di Aceh Timur. Ditugaskan ke Intel Polisi di Medan sebagai penghubung SGI daerah. 43. Letda Dimas Arditya, memukul dan membunuh Rafli bin Mahdi, 13, tahun 2002. Ditunjuk ke SGI Lok Seumawe. 44. Bribka Agus Santoso, ikut menyiksa Rafli bin Mahdi tahun 2002. Dipindah ke administrasi Brimob Sumut. 45. Sertu Marwan Rizki, membunuh Siti Aisyah binti Mahmud, 12, tahun 2000. Ditugaskan ke Batalion Mobile, Banda Aceh. 46. Bribka Sofyan Abdullah, ikut menyiksa dan membuang jenazah Siti Aisyah tahun 2000. Dipromosikan ke Unit Intelijen Polda Nat. 47. Kapten Burhan Muhtadi, menyerbu dan menyiksa anak-anak di Seuni Udon tahun 2002. Menjadi pelatih militer Aceh Tamiang. 48. Mayor Hendra Saputra, mengawasi interogasi intelijen yang melibatkan pemerkosaan anak-anak perempuan tahun 2002. Ditunjuk jadi Komandan Regional TNI, 2006. 49. Bribka Roni Zulkarnaen, menculik dan memperkosa anak perempuan, 13, di Peureulak tahun 2001. Dipindah ke Unit Kejahatan Siber Polda, 2011. 50. Letkol Widodo Hadi, memerintahkan operasi pembakaran dan penyiksaan anak-anak di Nisam tahun 2000. Ditugaskan ke Direktorat Operasi Intelijen Khusus Kemenhan. Suara anak-anak. Dia berseragam. Dia bilang kalau saya berteriak, ibu saya akan dibunuh. Usia saya 11 tahun. Penyintas. BIRN, 2002. Sumber dan bukti hukum. Komnas HAM, penyelidikan 2003, laporan Amnesty International, tahun 2001 sampai tahun 2005, arsip Tapol, arsip saksi kontras. Laporan Walhi, dokumentasi hukum LBH Banda Aceh dan LBH Langsa. Penutup untuk keadilan. Kami mendokumentasikan nama-nama ini bukan untuk balas dendam, melainkan untuk keadilan. Tidak boleh ada anak yang menderita dalam diam. Sebarkan dokumen ini untuk menuntut pertanggungjawaban.
Kami menyerukan kepada PBB dan Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelidiki kejahatan ini dan mengadili para pelaku berdasarkan hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional. Dokumen ini mewakili suara-suara yang dibungkam. Aceh tidak akan melupakan. Sejarah akan mencatatnya. Tertanda, Aceh Bangsa Merdeka CIC. Inilah negara Indonesia dengan tentara pedofilia mereka. Masihkan Anda percaya tentara itu perwira? Merekalah anjing-anjing Jawa berkedok negara Indonesia penyembah berhala. Mereka adalah tentara yang tunduk patuh pada berhala Garuda dengan slogan NKRI harga mati propaganda Jawa. Merekalah pembunuh, perampok lahan, pembakar rumah, pemerkosa ibu-ibu, pemerkosa anak sama dengan anak. Maka matilah sebagai pendosa yang hina. Mereka ini layaknya dipanggil apa? Mereka lebih keji dari iblis. Kalian analisa sendiri. Hal yang sama mereka lakukan juga di Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi dan Melayu Riau. Assalamualaikum.